Oke, Pak. Nah, ini, Pak, membicarakan tentang kesimpang siuran berita tentang Piala Presiden. Terakhir saya ngobrol dengan Haji Abdul Salam ini, selaku Wakil Ketua dari Pakar Sakaira itu tidak bertatap muka langsung, cuman kita via telepon, Pak, ya, dan saya minta izin untuk menayangkan suara beliau di channel YouTube saya. Nah, sekarang ini kesimpang siuran gimana nih, Bang? Ada yang bilang teman-teman itu diundur, ada ya, wah macam-macam nih, Bah. Mohon mungkin diluruskan, Bah, tentang berita yang beredar di media sosial ini, Bah, tentang Piala Presiden yang tahun 2022 ini, namun pesertanya yaitu yang 2020, betul, Bah, ya? Betul. Nah, ini benar gak, Bah, diundur atau bagaimana, Bah? Saya cerita sedikit, artinya begini, ketika kami mengadakan pertemuan dengan Bakorwil, sudah disepakati tanggal 9 Oktober. Ya. Oke. Jadi kami sepakat semua. Cuman kami juga sudah rapat waktu itu sama pengurus, juga sama peserta yang 2020 ya, Pak? Kami juga sepakat pengurus waktu itu kami sepakat semua. Cuman ketika kami lihat tanggal 9 itu pas tepat Maulid Nabi. Oh, ya, gitu. Hanya kami dari Pakar Sakaira melayangkan surat ke Bakorwil untuk diundur atau dimajukan. Ya, Bakorwil memutuskan untuk diundur 1 minggu, tanggal 16. Oh, gitu. Oktober. Jadi awalnya, mohon maaf, awalnya sudah disepakati ya dari Bakorwil, disepakati oleh pihak Bakorwil, terus Pakar Sakaira beserta peserta. Awalnya disepakati 9 Oktober 2022. Ya. Namun setelah itu, kami baru sadar kalau begitu, Pak, ya. Tanggal 9 itu pas Maulid. Iya. Oh, gitu, teman-teman. Makanya kami ya juga sebagai orang Muslim lah kami. Benar, Bah. Menghargai Nabi kita. Itu nomor 1, Pak. Ya. Akhirnya kami berkirim surat kepada Bakorwil untuk memajukan atau menunda. Hanya Bakorwil membalas surat kami untuk dilaksanakan tanggal 16 Oktober. Oh, jadi diundur bukan ditunda, Mas Pre. Bukan gagal. Cuman diundur 1 minggu. Jadi seharusnya tanggal 9 Oktober diundur menjadi 16 Oktober. Tuh. Jadi karapan sapi Piala Presiden tetap jalan, Pak, walaupun tanpa seleksi untuk tahun sekarang. Ya, memang seperti saya terangkan kemarin, untuk menyeleksi itu sulit. Pertama memang dana, Pak, ya. Dana, semua dispora Bupar, kalau di Sampang ya semua itu 4 kabupaten nih, Pak, ya, di Madura ya, tidak menyerahkan dana, tidak menganggarkan dana tersebut. Ya, nah, makanya kedua juga terkait dengan ini adanya PMK ini ya, udah sapi yang belum stabil juga gitu. Ada yang sehat cuman belum 100%. Akhirnya kami memutuskan dan kami berangkat ke Bakorwil. Bakorwil juga rencananya mau menggagalkan hal tersebut. Akhirnya kami mendesak ke Bakorwil agar agar terus melaksanakan event tersebut. Oh, jadi intinya awalnya Piala Presiden tahun 2022 ini bahasa ini ya istilahnya Bakorwil ini mau menggagalkan karena mau menggagalkan karena dana atau apa, Bah? Atau ada alasan tertentu? Memang alasan Bakorwil memang adanya PMK. Ya, memang. Ya, artinya kedua juga masalah anggaran dana yang di kabupaten. Tapi akhirnya kami mendesak dan akhirnya kami mengambil langkah untuk melaksanakan Piala Presiden itu dengan peserta yang masuk di 2020, Pak. Akhirnya Bakorwil setuju. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah lambat laun sudah mulai mereda ya, Pak, ya. Bukan tidak ada, mulai mereda. Ya. Dan banyak juga barusan juga ada kerapan sapi di kemarin di Mortasi tanggal 11 juga ada.
Oh gitu. Jadi saya ulangi lagi. Jadi Piala Presiden ini hampir mau ditiadakan untuk Iya. yang 22 Mau di PAK dananya kalau. dengan alasan ya alasannya masuk akal sih. Pertama karena PMK, Iya. kemudian yang kedua masalah dana. Dana. Namun akhirnya dengan perjuangan dari keluarga besar pakar Sakera ini untuk berbicara empat mata dengan Mbak Korwil dengan alasan mungkin sedemikian rupa akhirnya Mbak Korwil menyetujui untuk melaksanakan Piala Presiden, namun pesertanya yaitu yang 2020. Iya. Nah ini Bah, tapi kalau Abah tidak berkenan tidak akan saya tayangkan pertanyaan ini. Pasti ini terjadi pro dan kontra nih Bah, yang peserta 2020 dengan yang sudah mempersiapkan. Boleh saya tayangkan atau mau Abah? Iya, apa-apa. Ya, ini kan terjadi pro dan kontra Bah, antara ada pasti nih Bah ya. Iya. Karena apa? Setiap segala keputusan pasti ada yang pro dan kontra. Iya. Nah ini menyikapi Abah Abdus Salam selaku wakil ketua, saya kira Abah dengan ketua ini kan pasti satu suara. Iya. Tidak mungkin Haji Thohir begini, Iya. Abah begini, nggak mungkin. Pasti harus satu arah kan begitu Bah. Nah untuk menyikapi kekecewaan atau kecewaan ya dari peserta yang wah saya mau nyiapin nih sapi saya untuk Piala Presiden 2022, ternyata kok pesertanya 20 yang 2020 ini saya sudah kadung nyiapin nih, makanya ini menyikapi gimana Bah Abah kepada mereka yang sudah ya kecewa lah gitu. Tentunya kami melangkah atas izin dari ketua kami, Bapak Haji Muhammad Thohir. Iya. Kami tentunya itu kami mengayomi, mengayomi yang kecewa, yang tidak ikut. Benar. Kami mengayomi, dan alhamdulillah teman-teman yang tidak dapat plang ya Piala Presiden ini ya bisa menyadari dengan keadaan ini. Awalnya mungkin awalnya kecewa dan kami jelaskan dengan bijaksana ya Pak ya, mungkin. Tidak adanya anggaran. Benar. Kalau sudah tidak ada anggaran itu mau nyeleksi gimana? Benar. Agak kami menyelamatkan event ini. Piala Presiden sudah 2 tahun juga nggak ada. Akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa win-win solutionnya nih Pak ya. Win-win solutionnya untuk melaksanakan yang peserta 2020. Alhamdulillah teman-teman ada yang tadi oh iya benar juga sih. Teman-teman sudah menyadari semua. Alhamdulillah. Karena ya kemungkinan besar kan mungkin kan yang 2020 itu sapinya ada atau gimana ya mungkin mengambil dari teman yang tidak ikut itu gitu. Oh gitu. Iya. Jadi semacam mungkin entah itu pinjem atau berkolaborasi ganti-gantian Pak ya. Betul, ya. Benar. Nah, itu teman-teman. Jadi seperti yang saya informasikan waktu di channel saya, sudahlah 2022 ini yang penting jalan dulu deh. Yang penting jalan dulu. Soalnya apa? Mungkin untuk kawedanan, mungkin kan dana pribadi itu kalau kawedanan. Nah, kalau sudah masuk kabupaten, ini siapa? Kan biasanya negara gitu. Iya. Uangnya dari mana? Uangnya? Mau sumbangan, pengerap. Iya kalau masuk Piala Presiden. Kalau enggak, ya repot itu kayak ngintar-ngater ya. Oh gitu, Bah. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bah. Pertanyaan pamungkas juga buat saya, Bah. Kemarin saya wawancara Haji Edi di Pamekasan berkenaan dengan PMK. Nah, apakah yang Piala Presiden yang sekarang, yang pesertanya 2020 ini, apakah setiap peserta 24 pasang sapi ini wajib melampirkan surat vaksin atau tinggal melenggang aja atau gimana Pak? Enggak ada surat vaksin. Oh, artinya ketika itu sudah peserta, ya langsung aja untuk dilaksanakan gerapan sapi gitu, tidak ada surat vaksin. Berarti sapi nggak usah vaksinan gitu Pak? Karena begini, sapi itu kan sudah kelihatan mana yang sehat. Ya, tentunya kalau tidak sehat tidak mungkin diikutkan Piala Presiden. Daripada remuk di lapangan. Ya. Oh gitu. Nah,
kemarin itu ada tayangannya, ada petugas mengatakan Piala Presiden harus pakai vaksin. Nah ini akhirnya saya mendapatkan jawaban dari wakil ketua Pakar Sakera. Ini bahwasanya untuk peserta Piala Presiden tidak usah vaksin, yang penting sapinya sehat. Ya. Lagian juga nggak sehat ngapain juga ke lapangan, ketemu di lapangan juga nantinya kan begitu, Ya, Pak. betul. Oh begitu. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya saya dapat menemukan jawaban. Jadi buat teman-teman para penggila, para pecinta karapan sapi, salah satu tradisi yang ada di Pulau Madura ini, akhirnya saya mendapatkan jawaban dari beliau yang sudah nyempetin nemui saya di sela-sela kesibukan Haji Abdus Salam ini selaku pemilik tim karapan sapi Big Boss, dan beliau juga wakil ketua dari Pakar Sakera, Pak ya, sudah menjelaskan sedemikian rupa secara gamblang dan jelas. Udah nggak penasaran lagi kan? Gimana channel YouTube Yandu 78? Keren kan? Keren lah. Keren. Jadi kita ngoreknya, tapi saya tetap sopan santun, ditanyakan kalau memang tidak berkenan kita akan potong. Namun alhamdulillah Haji Abdus Salam menyatakan silahkan tayangkan semuanya. Iya. Begitu, Pak ya. Biar Ada keterbukaan, Pak ya. Tahu ini kami berjuang juga demi masyarakat. Benar. Yang haus akan karapan sapi gitu. Terutama Piala Presiden. Karena itu puncaknya. Mau jadi, nggak jadi. Yang ketapang kemarin, mau, cepodeng meturu, Pak. Ngumpak, Abah. Jadi Piala Presiden akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2022 di Kabupaten Bangkalan, tepatnya di lapangan Raden Panji Mohnur atau yang dikenal dengan masyarakat Bangkalan lapangan Skep. Ya. Tahun depan 2003 di Sampang. Jadi giliran. Kan ada informasi baru deh. Berarti yang 2023 di Sampang. 2024 di Pamekasan. Udah 5 di Sumeneb. Ya, giliran. Nah, ini bocoran dikit, Bang, sebelum saya closing. Di Sampang taruh di Ketapang atau di mana, Bang? Kayak Ketapang deh. Kayaknya lapangan panjangnya sih menutup. Kalau panjangan, iya insya Allah lah nanti kita kalau dia kan tergantung nanti di pengurus Pakar Sakera Sampang. Oh gitu. Iya. Siap. Wah, tuh Sampang tahun depan, ya tahun depan 2023 pasti insya Allah yang tahun depan nih pasti ada dana nih, ada seleksi. Ya, Pak. Ya kami juga khususnya di Sampang kami untuk menganggarkan dana karapan sapi itu untuk seleksi, untuk seleksi, Pak ya. Piala Bupati juga di Kawedanan juga. Oh gitu. Berarti mulai sekarang nabung nih, Pak. Ya di Spora Budpar ya. Di Spora Budpar yang nabung sekarang. Oke, Pak, terima kasih banyak, Abah, atas waktunya, Abah. Terima kasih banyak untuk Haji Abdus Salam sudah nyempetin waktu menemui saya. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman, itulah informasi yang gamblang tanpa ada rahasia-rahasiaan, langsung muncul di permukaan ya. Itu aja informasi yang dapat saya berikan. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye. Dadah, Bah. Haji Abdus Salam, keren. Terima kasih informasinya. Sangat terbuka sekali. Mantap. Assalamualaikum. Langkah punya, Pak.